Proses audit dalam fokus. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang lingkungan audit saat ini, mulai dari mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar etika profesi. Secara khusus, ini membahas prinsip integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kehati-hatian, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Auditor laporan keuangan bekerja sama dengan sejumlah kelompok saat menyelesaikan audit mereka. Selain manajemen dan staf klien yang membantu auditor secara langsung selama audit, yaitu kelompok lain yang sangat penting untuk menyelesaikan audit dengan sukses. Kelompok ini termasuk pemegang saham klien, dewan direksi, komite audit, dan auditor internal. Bagian dari bab ini menandai awal dari tinjauan substansif kami tentang bagaimana audit dilakukan. Karena langkah pertama untuk setiap audit adalah keputusan untuk menerima perusahaan sebagai klien audit baru atau tidak. Prinsip dasar etika profesi. 1. Integritas. Anggota tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, pengembalian, komunikasi, atau informasi lain di mana anggota percaya bahwa informasi tersebut berisi pernyataan material yang salah atau menyesatkan, dan juga berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan. 2. Objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan pribadi mereka atau prasangka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak dan tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain untuk mengganggu proses keputusan mereka. 3. Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian mengacu pada kewajiban yang dipertahankan oleh semua anggota pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dibutuhkan oleh badan-badan profesional. Anggota harus mencapai tingkat kompetensi dan mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan dan standar. Pencapaian kompetensi berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. 4. Kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban yang dilarang oleh semua anggota badan profesional. Anggota harus menjaga kerahasiaan, termasuk dalam lingkungan sosial. Penting untuk menjadi waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau keluarga anggota. Yang kelima, perilaku profesional. Perilaku profesional mengacu pada kewajiban yang dipatuhi oleh semua anggota badan profesional, aturan, dan regulasi. Itu memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Anggota harus jujur dalam representasi mereka kepada klien saat ini dan calon klien. Kemandirian. Kemandirian penting ketika mematuhi prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Independensi adalah fundamental untuk setiap audit dan harus ditaati oleh setiap yang terdaftar auditor perusahaan. Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independen yang menyoroti pentingnya independensi dalam setiap perikatan audit. Laporan keuangan harus relevan, andal, sebanding, dapat dimengerti, benar, dan juga adil. Ini adalah tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola di perusahaan untuk memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi persyaratan ini. Ancaman terhadap kemandirian. 1. Ancaman kepentingan pribadi. Contoh keadaan berikut yang menciptakan ancaman kepentingan pribadi, yaitu A. Anggota tim asuransi yang memiliki kepentingan finansial langsung pada klien asuransi. B. Sebuah perusahaan yang memiliki ketergantungan yang tidak semestinya pada total biaya dari klien. Yang kedua, ancaman ulasan diri.
Ancaman peninjauan sendiri mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini pada pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di perusahaan mereka. 3. Ancaman advokasi. Ancaman advokasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor angkutan atau staf jaminannya bertindak atau diyakini bertindak tapi atas nama klien jaminannya. Dalam kasus seperti itu, objektivitas jaminan penyedia mungkin dipertanyakan. Yang keempat, ancaman keakraban. Ancaman keakraban mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika hubungan dekat ada atau berkembang antara firma asuransi dan klien, atau antara anggota tim asuransi dan direktur maupun karyawan klien. Akibatnya, tim jaminan menjadi terlalu peka terhadap kebutuhan klien dan kehilangan objektivitas mereka. Dan yang terakhir adalah ancaman intimidasi. Ancaman intimidasi mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Akibatnya, bisa jadi anggota tim jaminan tidak bisa untuk bertindak secara objektif. Hubungan auditor dengan orang lain. 1. Auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditujukan kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Pemegang saham memiliki perusahaan. Jika perusahaan gagal, pemegang saham akan kehilangan sebagian besar dari investasi mereka. Yang kedua, auditor dan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan pengelolaannya. Ini adalah peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan demi keuntungan pemegang saham. Dewan direksi umumnya terdiri dari campuran eksekutif dan non-eksekutif direktur. Yang ketiga, auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Sebuah audit komite bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil. Auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Sementara itu, tanggung jawab akhir atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan berada di tangan dewan direksi. Dan yang terakhir, auditor dan auditor internal. Peran audit internal dan auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Idealnya komite audit. Namun, jika sebuah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka. Kewajiban hukum. Kewajiban hukum menggambarkan tanggung jawab hukum auditor kepada klien mereka, klien terkait, dan sejauh mana auditor bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Auditor eksternal harus berhati-hati saat melakukan audit. Ini berarti bahwa auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikannya masing-masing tahap dalam proses audit. Jika auditor ditemukan lalai, mereka dapat dituntut atas kerusakan oleh klien mereka atau pihak ketiga. Penerimaan dan keputusan klien. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Sedangkan keputusan untuk mengambil pada klien baru lebih rinci daripada keputusan untuk melanjutkan dengan klien yang sudah ada. Mereka memiliki banyak pengaruh yang umum. Langkah pertama melibatkan penilaian integritas klien. Saat menilai integritas klien, auditor akan mempertimbangkan 1. Reputasi klien. 2. Alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit atau keputusan penerimaan klien. Yang ketiga, sikap klien terhadap eksposur dan manajemen risiko.